Ketemu lagi dengan saya masih di V2N Channel. Masih di materi dimensi 3, menentukan jarak titik ke garis. Nah, kali ini kita akan bahas soal-soal supaya lebih memperdalam kemampuan kita dalam menghitung jarak dari titik ke garis di dimensi 3. Kali ini ada beberapa contoh yang akan kita ulas. Yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jika titik P pada pertengahan DC, maka jarak titik P ke garis DF adalah berapa? Itu yang akan kita hitung. Pertama, seperti biasa kita gambar dulu kubusnya, kubus ABCDEFGH. Ini kita gambar. Kita beri nama seperti biasa ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Sini A, B, C, D, E, F, dan G, H. Panjang rusuknya 10. Ya. P berada di pertengahan DC, berarti P ada di sini, pertengahan DC. Jarak dari sini 5, ke sana 5. Pertanyaannya jarak P ke DF. Ini DF. Nah, berarti yang ditanya P ke sini. Ini X-nya berapa? Kita fokus ke segi 4 DCFE, DCEF. Ini segi 4 DCFE. Kenapa kita ambil DCFE? Karena di segi 4 DCFE ini ada titik P, ada titik F, dan ada titik D, dimana nanti yang akan kita cari jarak dari titik P ke DF. Saya keluarkan ya segi 4-nya supaya lebih gampang. Nah, ini saya keluarkan begini aja ya, di sini, di sebelah sini D, C-nya ada di sana, terus F, kemudian E. Nah, kelihatan kalau sekarang P-nya ada di tengah-tengah DC, DF-nya ditarik ke sana. Yang ditanya jarak dari P ke DF, berarti tegak lurus kita ambil. Nah, tegak lurusnya ada di sini. Nah, ini X-nya berapa? Ini yang akan kita hitung. Kita lengkapi dulu berapa masing-masing jaraknya. Kita mulai dari DC. DC di sini jaraknya 10 dari rusuk ya, ini 10. Kemudian DE itu ini sama dengan FC juga sama. Ini kalau saya hitung lagi, ini tuh 10 akar 2, didapatnya dari panjang AD 10, kemudian ini juga 10, bentuknya ADHI itu segi 4. Ini sering banget ya kalau sebenarnya kita sudah hafal untuk diagonal bidang itu 10 akar 2, tapi nggak apa-apa, saya review lagi. Di sini AD HE, di sini masing-masing 10, di sini 10. Yang ditanya DE, DE-nya ini berarti akar dari ini kuadrat, berarti 100 ditambah ini yang sebelah sana juga dikuadratkan 100 akar 200 itu berarti 100 kali 2, 100-nya di akar, 10 akar 2. Nah, berarti di sini 10 akar 2. Nah, ini ke sana. Sama dengan FC juga 10 akar 2. Nah, terus kita sekarang akan cari FD. FD itu diagonal ruang. Kita juga bisa menghitungnya dengan Pitagoras. Silahkan hitung sendiri dengan Pitagoras. Di sini sisi miring, sana juga sisi miring. Kalau tidak, ada di video sebelumnya. Diagonal ruang itu 10 akar 3. Sudah pernah kita hitung. Sekarang kita akan mencari panjang X. Sebelum ke panjang X, ini saya kasih titik bantu di sini, garis bantu, maaf. Nah, ini
ini adalah tinggi dari segitiga DCF. Ini adalah tinggi dari segitiga DCF apabila alasnya apabila alasnya DF. Kita hitung ya, setengah alas kali tinggi, setengah alasnya DC, setengah kali 10 kali tingginya CF, berarti 10 akar 2, berarti setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alasnya juga yang ini, 10 akar 3, tingginya kita beri nama apa ya? Kita beri nama di sini Y boleh. Nah, ini saya eliminasi, 10 juga saya eliminasi, berarti Y-nya itu 10 akar 2 dibagi akar 3 dari sini. Akar 3 dikali akar 3 per akar 3 biar dirasionalkan, berarti 10/3 akar 6 itu adalah panjang Y di sini. Sementara yang kita tanya itu panjang X. Ini dengan perbandingan ini ada di tengah-tengahnya. Berarti panjang X pun separuh dari panjang ini, panjang Y. Ini separuhnya, berarti Y dan X juga memiliki perbandingan separuhnya. Berarti kalau gitu X itu 10/3 akar 6 dibagi 2 atau separuhnya, yaitu 5/3 akar 6. Seperti itu. Sekarang ke soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm, titik P pada perpanjangan HG sehingga HG sama dengan GP. Pertanyaannya, jarak titik G ke AP berapa? Kita gambar dulu. Ini kubusnya ABCDEFGH. Ya, kita beri nama sini A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, rusuknya diketahui 6 cm. Titik G, titik P itu pada perpanjangan HG. Kita panjangkan HG-nya sehingga HG sama dengan GP. Berarti di sini nanti 6, di sana pun 6. Ya, di sini 6, di sini juga 6. Ini titik P. Berarti nanti HP itu panjangnya 12. Pertanyaannya jarak titik G ke AP. AP saya buat gini. Ya, saya tarik G ke AP. Nah, ini yang ditanya, X-nya berapa? Itu yang akan kita hitung. Saya kasih bantuan di sini, kita panjangkan, kita beri nama titik Q. Ini panjangnya 6 karena sama seperti tinggi kubus ya. Tinggi kubus ini kan 6. Nah, sini 6, di sini juga 6. Ini saya panjangkan lagi. Saya beri nama titik R. RQ itu juga 6. Ke sini 6. Berarti AR itu 12. AR 12. Aki kita akan hitung. Aki. Kita akan menghitung panjang Aki. Aki itu berarti dengan Pythagoras kita punya akar dari 144. 144 itu 12 dikuadratkan ditambah 36. 36 dari 6 ini dikuadratkan. Berarti akar dari 180. Nah, sekarang kita akan menghitung AP. AP ini dengan Pythagorasnya fokus di segitiga AQP. Di sini akar dari 180 dikuadratkan ketemu 180 ditambah 6 dikuadratkan 36 ketemu 216. 216 itu 36 kali 6 berarti 6 akar 6. Berarti di sini 6 akar 6. Sekarang kita lihat segitiga APH. APH itu dengan AH. AH di sini
AH itu 6 akar 2 karena AH itu diagonal ruang. 6 akar 2 di sini. AHP itu adalah segitiga siku-siku. Kenapa kita tahu AHP segitiga siku-siku? Di situ padahal gambarnya terlihat miring gitu ya, karena AHP itu seperti ini. Kalau saya gambar di sini 6 akar 2, di sana 12, di sini 6 akar 6. Ini berlaku sifat Pitagoras. Makanya saya katakan ini segitiga siku-siku. Jadi 6 akar 2 kuadrat itu ditambah 12 kuadrat itu sama dengan 6 akar 6 kuadrat. Ini memenuhi sifat Pitagoras. Makanya saya katakan AHP segitiga siku-siku. Silahkan dicek sendiri. Sekarang kita lepas segitiga AHP. Saya keluarkan ke sini supaya lebih gampang ya, segitiga siku-siku tadi. Nah, sini A, sini H, sini P, sini 12, sini 6 akar 2, di sini 6 akar 6. Yang ditanya di sini separuhnya, ini ke sini. Nah, ini yang ditanya X-nya. Kita cari terlebih dahulu tinggi segitiga ini. Ini tingginya kita beri nama Y. Kita hitung dulu dengan perbandingan luas. Setengah alasnya 6 akar 2. Kalau alasnya 6 akar 2, tingginya 12. Sekarang ganti alasnya 6 akar 6. Tingginya yang Y. Ini tingginya. Ini Y tingginya. Kalau alasnya 6 akar 6, setengah kita eliminasi, 6 kita eliminasi, akar 2 kita eliminasi, tinggal akar 3. Berarti di sini Y itu 12 per akar 3. Kita rasionalkan, kali akar 3 per akar 3 sama dengan 12 per 3 akar 3, atau itu sama artinya 4 akar 3. Ini panjang Y. Perbandingannya di situ 1:2. Sama separuhnya. Di sini 6, di sana 6. Separuhnya. Berarti panjang X pun separuhnya dari panjang Y. Kalau panjang Y 4 akar 3, berarti X-nya itu 2 akar 3. Seperti itu. Sekarang ke soal berikutnya. Limas beraturan TKLMN mempunyai panjang rusuk alas 4 cm dan rusuk tegak 5 cm. Jarak antara titik K dan TM yang ditanya. Kita gambar dulu ya limasnya. Limas beraturan TKLMN. Ini alas limasnya. Beraturan di sini berarti KLMN-nya nanti sama panjangnya. T-nya tingginya T K L M N. Di sini berarti rusuk alasnya 4, berarti artinya di sini juga 4 karena beraturan. Rusuk tegak itu berarti yang ini 5. Bedakan dengan tinggi ya. Kalau tinggi ada di tengah-tengah nanti. Berarti pertanyaannya jarak titik K ke TM. TM di sini berarti K ke sini. Nah, ini yang ditanya, tegak lurus. X-nya berapa? Nah, kita fokus ke segitiga KTM. TM itu panjangnya juga 5 karena dia limas beraturan, tingginya sama ya. Berarti ini KM-nya, KM ini 4 akar 2. Dari mana? Dari Pitagoras, diagonal sisi. Berarti segitiga KTM adalah segitiga sama kaki. Saya potongnya segitiga sama kaki, kakinya sama 5. Saya bawa ke sini. Nah, ini T, di sini K, di sini M. KM itu 4 akar 2, di sini 5, di sini 5. Pertanyaannya
jarak K ke TM. Ini yang ditanya. Ya, tegak lurus ini X-nya. Sebelumnya kita cari dulu tingginya. Ini saya akan hitung tinggi dari segitiga sama kaki ini. Atau kita kasih nama Y boleh. Nah, ini yang akan kita hitung. Panjang ini 2/2 dari separuhnya. Karena segitiga ini sama kaki, jadi jatuhnya di tengah-tengah titik beratnya. Garis beratnya ada di tengah membagi 2. Berarti Y di sini akar dari 5 kuadrat dikurangi 2/2 kuadrat. 25 dikurangi 2/2 dikuadratkan, 2-nya dikuadratkan 4, akar 2-nya dikuadratkan 2, berarti 8. Berarti ketemu di sini akar 17. Sekarang kita hitung dengan perbandingan luas segitiga. Kita ke sini, berarti kalau alasnya 4/2, tingginya yang Y, tingginya kita tahu akar 17. Sekarang kalau alasnya 5 TM, berarti setengah kali 5, tingginya X yang akan ditanyakan. Ini X-nya. Alasnya 5, tingginya X. Setengah sama setengah dieliminasi, berarti X sama dengan 4 akar, ini bisa dikalikan 34 dibagi 5, 4/5 akar 34. Seperti itu 3 soal dulu yang kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan semakin banyak soal-soal yang kita bahas akan semakin mempermudah kita dalam memahami bagaimana sih sebenarnya cara menentukan jarak titik ke garis itu. Silahkan selamat mencoba soal-soal yang ada di modul. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.